Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu Soleha semua? Semangat ya, Masya Allah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan maksimal ya. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk kesempatan ini nggak seperti jadwal biasanya ya, sengaja kita ambil fikih khusus untuk persiapan puasa ya. Jadi bab saum, bab puasa ya, sehingga kita dalam mengisi bulan puasa itu berdasarkan ilmu ya, agar dalam melaksanakan ibadah puasa benar-benar bernilai, berkualitas ya. Tidak mungkin seperti Ramadan sebelumnya ya, tanpa persiapan ya, sehingga kadang Ramadannya itu berlalu begitu lagi ya. Jadi dengan ilmu terutama dengan fikihnya kita bisa mengisi Ramadan itu lebih berkualitas, dan tentunya kita sudah punya agenda-agenda terbaik dalam mengisi bulan Ramadan. Baik, jadi pertama dalam bab puasa ini ada beberapa tema ya, ada beberapa tema yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian puasa. Nah, jadi asyamul lughah, jadi puasa menurut bahasa al-lughah itu al-imsaku, jadi menahan. Jadi di sana ada yang ditahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Wa syar'an, arti secara syariat, syar'an imsakun anil muftir ala wajhi mahsus wala yajibu fi ghairi Ramadan wasyamuhu min arkanil Islam. Nah, jadi puasa menurut istilah itu menahan dari yang batalkan dengan bentuk tertentu. Dan di sini puasa ini termasuk min arkanil Islam. Jadi puasa ini termasuk rukun Islam. Man jahida wujubahu kafaro. Jadi barang siapa ia tidak mengingkari ya, atau dia tidak wajib selain dari Ramadan ya puasa tadi, maka barang siapa yang mengingkari adanya kewajiban itu maka termasuk digolong kafir. Jadi ini menurut al-lughah dan wasyar'an. Puasa menurut al-lughah artinya menahan, sedangkan menurut syar'an adalah isakun anil muftir ala wajhi mahsusi wala yajibu fi ghairi Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita akan lebih lebih mempersiapkan diri ya, dengan kita pelajari ilmu-ilmu terkait dengan Ramadan atau puasa. Nah, di sini dikatakan man jahida wujubahu kafar. Ya, siapa yang mengingkari kewajibannya maka dianggap kafir. Jadi kalau ada orang misalnya enggak puasa tapi dia mungkin karena malas atau kayaknya masih belum dapat hidayah mungkin kali ya, tapi dia tidak mengingkari, jadi dia bukan enggak termasuk kafir, tapi termasuk fasik atau berdosa saja ya. Tapi kalau dia enggak puasa tapi puasa kan bukan perintah Allah gitu kan, berarti kan dia mengingkari. Nah, kalau udah seperti itu berarti statusnya kafir ya, karena tidak melaksanakan puasa itu karena mengingkari ya, nggak percaya atau ya mengingkari ayat
perintah tentang puasa. Tapi kalau dia nggak puasanya karena tadi misalnya kayak nggak bisa nahan makan ya, atau masih ngikutin hawa nafsu ya, tapi dia masih percaya itu adalah perintah Allah, itu bukan kategori kafir. Nah, apa dalilnya? Dalil di syahadatnya puasa. Ya, wal aslu fi wujubahu qabla al-ijma'i qala Allah Ta'ala. Ya, jadi ini kesepakatan para ulama bahwa dalil puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi udah ijma, artinya tidak ada ulama yang enggak setuju. Semuanya satu pendapat. Ya, ijma itu kesepakatan ulama. Artinya semua ulama sepakat ya kalau dalil puasa itu salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat berapa? 183 ya. Semuanya pasti hafal ya karena udah setiap tahun kita berjumpa dengan dibahasnya ayat itu. Lalu apa dalil pensyariatan puasa secara hadis ya. Jadi secara dalil puasa secara hadis ya, bagaimana apa disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Ya, jadi Islam itu dibangun di atas perkara. Syahadah. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, pertama apa tadi? Ya, syahadati an la ilaha illallah. Pertama syahadat tidak Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua wa iqamis shalat. Itu mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wal hajj, dan haji. Wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalil dari hadis ya tentang perintah puasa. Nah, sekarang kalau tentang penentuan awal puasa ya, kita sebagai masyarakat awam kita ikut aja gitu ya. Biasanya ini ada yang dengan menggunakan ru'yat ya. Jadi kita ngikut saja ya, pastinya walaupun ada perbedaan pendapat, masing-masing punya landasannya ya, ada landasannya. Dan ini kan hampir sering kita jumpai ya. Jadi jangan jadikan satu perdebatan yang panjang ya. Kita cukup ikut apa yang kita yakini, mau ikut berdasarkan argumentasi yang mana. Selanjutnya adalah syarat wajib puasa ya. Kalau kita kemarin sholat ada syarat sah puasa ya, ada syarat wajib puasa. Begitu juga dengan kemarin kita bahas syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Nah, begitu juga dengan puasa, ada syarat wajib puasa. Di sini ada 4 syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama ya, wa syaraitul wujubu asyamu arba'ati asya'a ya. Ya, jadi syarat wajib puasa Ramadan itu pertama ada 4 ya. Yang pertama al-islamu ya. Pertama Islam. Ya, jadi kalau orang kafir berarti gimana? Tidak bisa. Nah, jadi di sini fala yajibu alal kafir wujuba ada. Jadi pelaksanaan bulan puasa Ramadan tidak wajib bagi orang kafir. Ya, jadi sebenarnya semua perintah itu dia terkena perintahnya juga orang kafir. Tapi kalau melaksanakan dia nggak dapat pahala juga gitu. Ya, tapi kalau dia tidak melaksanakan ya terkena dosa juga gitu. Nah, ini sebagai bentuk hukuman mereka. Kenapa? Karena nggak ada nggak ada payungnya atau nggak ada apanya ya. Karena nggak bersyahadat gitu kan. Jadi nggak ada kuncinya, dasarnya. Kunci itu syahadat itu sendiri. Nah, jadi kalau orang kafir
sebenarnya mereka terkena ibadah semua, terkena sholat ya harus sholat seharusnya, tapi kalaupun sholat nggak dapat pahala gitu, kalaupun meninggalkan ya juga tetap dosa gitu. Ini sebagai bentuk hukuman mereka karena dia tidak mempunyai kuncinya, itu syahadat. Jadi fala yajibu alal kafir wujuba ada. Jadi pelaksanaan puasa Ramadan tidak wajib bagi orang kafir ya. Tapi walau aslam yajibu alaihi qada'i ma fatahu min ashhur Ramadan. Jadi tapi jika ia kemudian masuk Islam, maka tidak memiliki kewajiban mengqada puasa Ramadan. Nah, ini bedanya kalau orang kafir masuk Islam, dia tidak mengqada puasa-puasa yang waktu dulu ya, pada saat dia masih dalam keadaan kafir. Tapi bedanya ya, kalau orang murtad ya, maka dia mengqada ya, mengqada apa yang dia tinggal. Misalnya usia balik 15 misalnya. Nah, setelah balik 15, 5 tahun melaksanakan ibadah perintah Allah. Nah, pas usia 25 misalnya. Pas usia 25 dia murtad. 25 sampai 30. Nah, pas usia 30 nyadar lagi masuk Islam. Nah, 5 tahun yang dia keadaan murtad, dia harus mengqada. Nah, itu bedanya ya. Kalau orang kafir ke muslim atau bersyahadat, dia dinolkan. Jadi kayak kembali kayak bayi lagi nol ya. Sebagai bukti sebagai hukuman bagi mereka gitu ya. Jadi dikenakan mengqada. Syarat yang pertama Islam. Syarat syarat wajib puasa yang kedua wal bulugh ya, yaitu balik. Fala yajibus shaum ala atfal. Ya, jadi tidak puasa Ramadan tidak diwajibkan kepada anak-anak ya. Jadi kalau ada anak 7 tahun ya, kalau di kita dengan menggunakan dalil secara umumnya yaitu perintah anak 7 tahun sholat, maka ketika puasa pun sama, 7 tahun disuruh sholat ya, walaupun dia nggak wajib tapi sebagai latihan. 10 tahun nggak mau puasa maka dipukul gitu kan, dalilnya merujuk kepada dalil sholat, perintah sholat kan 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat pukul. Nah, puasa juga begitu. Ini yang punya cucu atau ponakan ingetin, 7 tahun udah mulai latihan ya, 10 tahun nggak mau puasa maka pukul, dan pukulnya mendidik. Jadi walakin, nah ini tetapi yajibu ala aba ya, kewajiban orang tuanya ya muruhum bihi ya, menyuruh mereka itu. In balagu sab'a sinin ya, jadi sampai tadi 7 tahun ya, jika 7 tahun wa kana qadiri alaih ya, maka jika sampai 7 tahun dan dia sanggup untuk melaksanakan. Jadi kalau 7 tahun terus dia bisa kita dilatih gitu ya. Kan ada juga yang 7 tahun tapi kayaknya makan karena udah biasa selalu makan itu ya, kayaknya aduh rada ini gitu kan, tapi tetap nyuruh walaupun dia nanti enggak, tetapi diingatkan nyuruh gitu ya. Nah, di sini wayat ribuhum. Nah, nih dan pukullah ya. Dan pukullah jika apa? Jika mencapai asyara sinin ya. Ya, sampai ke berapa? 10 tahun. Apa dalilnya? Kiasan ala sholat. Ya, dalilnya dikiaskan dengan perintah sholat. Ini sebenarnya membantu kita ya. Coba kalau kita nyuruh anak sudah 15 tahun baru suruh pakai kerudung, baru suruh sholat, baru suruh puasa, itu lebih berat ya. Maka mulai 7 tahun itu adalah awal kita mulai mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa dalilnya? Ya, di sini dikatakan ya, dalil dari hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Murus sobiya bis sholati idza balago sab'a sinin. Perintahkanlah anak kecil untuk melakukan sholat apabila sudah berumur sab'a sinin, sudah berumur 7 tahun. Wa idza balago asyra sinin, ya, tapi jika sudah sampai 10 tahun, fadribu alaiha, ya, maka pukullah ia jika dia meninggalkannya. Jadi ini dalil perintah 7 tahun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah baik puasa ataupun sholat. Terus syarat yang keberapa tadi? Ketiga, ya. Syarat yang ketiga. Yang ketiga adalah wal aqlu, berakal. Nah, fala yajibu saum ala majnun. Jadi tidak wajib kalau untuk orang gila. Ya, puasa Ramadan tidak wajib kepada orang gila. Wala yajibu alaihi qada. Ya, dan juga tidak wajib mengqada. Illa idza ta'di, ya. Kecuali jika ia melakukan dosa dan buat sesuatu yang merusak akalnya, ya, kecuali hilang akalnya itu karena misalnya minum gitu, ya, minum mabuk. Nah itu berarti kan statusnya aslinya nggak hilang akal, iya, sementara, dan dibuat sendiri gitu kan. Jadi tetap dia dikenakan mengqadanya dan dia termasuk melakukan perbuatan dosa. Ya, yang ke berapa nih? Ya, yang keempat. Ya, jadi yang ketiga tadi apa? Berakal. Nah, yang keempat itu mampu, ya, mampu. Ya, mampu melaksanakan puasa. Ya, karena ada yang nggak mampu. Ya, misalnya orang sakit atau lagi menstruasi atau halangan nifas gitu, berarti dia tidak wajib. Terus puasanya orang pingsan. Jadi kalau tadi kan tidak berakal. Tidak berakalnya itu kalau dia tidak berakalnya asli gitu, ya, tidak dibuat-buat. Nah, berarti dia tidak mengqadha dan tidak puasa dan tidak mengqadha. Tapi kalau hilang akalnya karena dibuat, ya, berarti dia statusnya dosa dan tetap membayar qadha, ya. Nah, puasanya orang pingsan. Orang yang pingsan jika ia mendapati dirinya sadar walaupun itu sebentar dari waktu siang, maka puasanya sah. Misalnya gini, sudah sahur nih, sudah sahur, kan ada juga ya, mohon maaf, kayak misalnya kayak penyakit ayan gitu ya. Terus dia pingsan, ya, tapi udah niat kan, udah sahur, udah puasa paginya misalnya jam 8 pingsan gitu kan. Pingsannya sampai maghrib. Kan ada itu kan. Ya, jadi lumayan gitu. Tapi kenapa nggak mau, ya, ngeri ya, takutnya kebablasan. Ya, jadi itu ada waktu kan sedikit tadi, ya, sudah ada niat, terus ada waktu dia sudah merasakan puasanya walaupun sebentar, maka dia terhitungnya sah sehari itu. Kan nggak mau juga ya walaupun enak puasa aturan, ya. Ya, jadi orang yang pingsan tetapi dia sudah melaksanakan puasa walaupun full, ya, atau beberapa saat saja, dia termasuk kategori dapat satu puasanya sah. Apabila ia sama sekali tidak sadar sepanjang siang. Nah, tapi kalau puasanya dari enggak ada ini, ya, dari pertama ini, ya, tetap dia ada membayar mengqadhanya gitu. Terus kalau sholatnya juga, kalau orang pingsan misalnya kan ninggalin sholat itu kan qadha mungkin. Iya. Iya, kan sholatnya orang pingsan ya sadar, ketika sadarnya. Sholatnya orang tidur ketika dia sadar gitu.
Jadi misalnya pingsannya jam duhur misalnya, nah, berarti pas asar udah sadar, misalnya berarti dia mengkodok duhurnya. Ya, jadi puasanya orang pingsan tadi kalau dia masih melaksanakan dapat waktu walaupun tidak full, terus dia sudah diniatkan puasa, maka dia terhitung satu puasa. Tetapi kalau sepanjang harian ya dia mengkodoknya. Nah, ini yang kita sering dengar ya, yang juga dijadikan dalil orang-orang yang malas gitu ya, puasa. Padahal kalau kita kembali ke sejarah, puasa itu justru mendatangkan energi tersendiri. Misalnya di perang Badar ya, perang Badar itu kan puasa ya. Jadi nggak ada alasan gitu kan. Justru puasa itu harus lebih berproduktif ya, lebih menghasilkan ya, banyak bacaan Qur'annya ya kan, sholat sunnahnya ditambah, lebih produktif gitu kan. Iya, karena puasa sendiri, kenapa di surat Al-Baqarah ya yang 183, apa tujuan puasa? La'alakum tattaqun ya. Kenapa Allah menyebutkan takwa itu salah satu meningkatkan ketakwaan itu puasa? Karena puasa itu ya dalam waktu bersamaan bisa meningkatkan semangat ibadah dan juga bisa menurunkan maksiat gitu kan. Kalau orang puasa kan begitu ya, kalau lagi puasa pasti kayak ada semangat menahan dari gibahnya ya kan, terus semangat dalam perbuatan-perbuatan bernilai ibadah. Nah itu karena dengan semangatnya itulah muncul meningkat ketakwaan. Ya, jadi ini dalilnya An Abdillah ibnu Abi Auf radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naumu siyamu ibadah. Jadi ada hadis yang ini kalau dipelajari secara detail, hadis ini termasuk hadis dhaif gitu. Ya, jadi salah satu ciri hadis sahih itu kan matan itu isi hadis ya, dan sanadnya itu bersambung gitu. Ini salah satu ciri hadis sahih. Nah, ini hadis ini ada satu namanya arijal hadisnya itu dhaif, namanya Ma'ruf bin Hasan ya. Jadi setelah dikaji para ulama, ternyata hadis ini dhaif gitu. Ya, yang punya tadi naumu siyamu ibadah. Jadi saum itu ibadah. Wasom tuhu, dan diamnya tasbih. Wa du'ahu mustajab, dan doanya mustajab. Ya, wa amaluhu mudha'afun. Ya, dan dilipat gandakan amal solehnya. Ini ternyata hadisnya dhaif. Tetapi kadang kita sering dengar ya, bahkan mungkin share-sharean ya. Hati-hati juga, kita jangan terlalu semangat nge-share padahal kita nggak tahu tuh hadisnya hadis dhaif ya. Jadi bikin orang banyak tidur, orang puasa banyak tidur. Ya. Sedikit tidur. Iya, ya. Jadi di Tahrib Ihya Ulumuddin ya, ini nomor 1/310 dijelaskan hadis ini dhaif ya. Juga di al-ahadits dhaif ya, itu juga disebutkan bahwa hadis ini adalah dhaif. Nah, jadi kalau ada nyantol hadis ini di WA kita, jangan kita semangat nge-share ya, karena termasuk hadis dhaif. Nanti enggak, walaupun secara fikihnya tuh boleh, tidur gitu ya. Tapi jangan digunakan dalil ini ya. Secara fikihnya kan boleh saja gitu kan, tetapi tidak mendapatkan keutamaan. Coba kalau tidurnya dikurangin kan bisa menambah tilawahnya ya kan, atau hal-hal yang bernilai ibadah lainnya. Jadi tadi ya yang ketiga tadi sudah berakal,
Terus yang keempat udah ya, Mampu. syarat wajib memiliki kesanggupan, gitu ya. Ya. Nah selanjutnya, sanggup ini termasuk sanggup secara fisik ya, secara fisik ya. Tadi sehat, terus tidak dalam perjalanan. Ya, perjalanan nanti ada syaratnya. Ya kalau perjalanannya pakai dari sini ke Jogja 1 jam di pesawat pakai AC, lo kok masa nggak puasa kan gitu ya. Jadi itu kan sama safar, tapi kan kalau nanti kita bahas ya, kan di situ tidak ada keberatan, ada nyaman dan bisa. Nah itu keutamaannya ya dilanjut puasanya gitu. Kalau kita bicara safar, kalau zaman Rasul kan safar itu pakai unta, jalan sekian itu kan, 82,5 km ya. Nah kalau di sini sekarang misalnya dari Jogja ke sini itu kan memang lebih dari itu, tetapi kan dengan kemudahan ada fasilitas gitu kan. Nah, berarti tidak menghalangi, nggak ada halangan kita nggak puasa gitu. Karena ada bisa lah untuk melaksanakan puasa itu bisa. Ya terus tadi orang sakit ya, ataupun haid gitu, itu syarat yang keempat, memiliki kesanggupan. Nah sekarang kalau tidak sanggup berpuasa secara syarah, itu contohnya karena ada halangan. Kalau wanita kan bisa haid, bisa karena nifas. Selanjutnya permasalahan terkait ya ketidaksanggupan berpuasa. Pertama, meninggal dunia dan memiliki hutang. Nah ini yang sering di masyarakat ya, kalau tidak memahami ya ini fatal ya. Kan tentunya kita tidak ingin ya orang yang kita cintai ya ketika kembali kepada Allah dalam punya utang karena kita nggak paham sehingga tidak bisa menunaikan bayarnya. Waman mata, barang siapa mati wa alai siyamu ya min Ramadan ya, jadi orang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa Ramadan, maka apa? Anhu likulli yaum mut, maka ia diwajibkan membayar fidyah. Ya, jadi kalau ada orang meninggal ya dan memiliki hutang puasa, maka bayar fidyah. Sebesar apa? Sebesar min qodoi walam yakdu. Jadi sebesar 1 mut. Nah ini apabila ia memiliki waktu memungkinkan untuk mengkodok dan tidak mengkodonya. Misalnya gini, dia sakit ya, sakit 5 hari misalnya. Nah pas sudah selesai, terus dia di sini memiliki waktu mungkinnya setelah apa namanya, setelah Syawal dia masih ini kan ada waktu harusnya bayar gitu kan, tapi dia belum sempat bayar terus meninggal. Nah ini berarti dia harus dibayar fidyah sebesar 1 mut. Berarti dia tidak punya dia punya waktu mengkodonya. Nanti beda dengan orang yang sakit tapi pas meninggal Syawal, berarti nggak ada waktu mengkodo kan, meninggalnya Syawal. Kalau yang ini ada waktu mengkodonya, berarti dia setelah Syawal masih ada waktu sebenarnya dia, tapi karena dia masih udur kan, masih sakit misalnya, terus meninggal. Nah berarti itu dibayarkan fidyahnya. Jadi ada waktu mengkodonya. Setelah Ramadan dia masih hidup, berarti ada waktu kan, tapi karena dia karena masih lemah dan sebagainya, terus akhirnya meninggal. Nah berarti dia fidyah, bayar fidyah ya. Nah jadi berapa besarnya? Nah ini di referensi dari syarah kitab syarah kitab Matan Abu Suja ya. Ini termasuk
ulama bermazhab Syafi'i, di sini 1 mud itu kurang dari 430 gram. Jadi kurang lebih ya setengah kilo. Ya, kurang lebih setengah kilo, ya. Nah, itu setengah kilo. Nah, 1 mud itu kurang dari 430 gram dari makanan pokok. Jadi ya kurang lebihnya setengah kilo ya kalau kita konferensikan dengan kilo beras. Ya, beras itu sesuai dengan yang kita makan. Jangan sampai kita makannya beras yang cakep gitu kan. Pas fidyahnya pakai yang ini. Ya, kalau setiap harinya kita makan yang 15 ribu. Nah, fidyahnya berarti berdasarkan beras yang kita konsumsi. Ya. Nah, amaman lam yatamakan dan apabila ia tidak memiliki waktu. Nah, ini beda ya. Kalau tadi kan ada waktu terus dia belum membayarnya ya karena mungkin masih lemah dan sebagainya, terus dia mati, meninggal, maka dia bayar fidyah. Kalau yang ini amaman lam yatamakan ya, apabila ia tidak memiliki waktu. Terus waktu memungkinkan maksudnya ya. Jadi waktu memungkinkan itu setelah puasa Syawal kan harusnya bayar di setelah Syawal. Tapi dia Syawal malah meninggal ya. Kaman mata fi awal yaumin Syawal. Ya, dia mati di awal Syawal. Berarti kan nggak punya waktu kan? Karena waktunya masih Ramadan Syawal. Maka atau auka mar'atu haid. Ya, ba'da Ramadan. Atau sama dengan orang yang haid. Ya, misalnya akhir Ramadan dia haid. Nah, pas haid kan nggak puasa. Pas Syawal masih haid. Pas Syawal masih haid, meninggal dalam keadaan haid. Nah, itu sama dengan tadi orang yang sakit ya terus pas Syawal meninggal. Nah, itu kata di sini disampaikan wa matat wa hiya haid fala syai'an alaihim. Nah, maka di sini ya dia tidak wajib untuk kewajiban untuk menggantinya. Nah, jadi dia tidak wajib menggantinya. Wa hadza in kana fatarah bi'udzur, karena dia tidak melaksanakannya karena udzur. Iya. Ya sama dengan tadi kan yang tadi sakit. Nah, sakit kan dalam keadaan udzur. Nah, jadi di Syawal itu kan nggak ada waktu untuk mengkodoknya. Kalau yang tadi kan ada waktu mengkodoknya, maka dia bayar ya. Kalau yang ini tidak, nggak dapat waktu mengkodoknya karena saat Syawal meninggal dan itu dalam keadaan udzur. Sama seperti orang yang haid ya, lalu dia meninggal dalam keadaan udzur. Nah, maka di sini dikatakan tidak membayar, tidak berkewajiban untuk menggantinya. Wa amma man iftaru bi ghairi udzur. Nah, kalau ini beda lagi. Adapun orang yang tidak berpuasa dan tidak ada udzur. Kan banyak juga kan? Orang nggak puasa padahal nggak punya udzur, sehat aja gitu. Maka wa illam yatamakan, jadi dia tidak ada udzur ya, dan maka dia diganti wajib membayar fidyah walaupun ia tidak memiliki waktu untuk menggantinya. Kalau tadi kan meninggalnya karena udzur, jadi nggak mengganti. Kalau ini meninggalnya walaupun nggak ada waktu tapi dia nggak ada udzur, jadi dia tetap bayar fidyah. Nah, fidyah ini dikeluarkan dari harta peninggalannya. Jadi kalau yang pertama tadi nggak ada waktu penggantinya tapi meninggalnya pas Syawal karena udzur. Yang sekarang dia tidak ada waktu untuk menggantinya, dia mati di bulan Syawal tapi dia dalam keadaan tidak udzur. Nah, maka dia bayar fidyah.
saya nggak puasa, atau puasanya awal doang. Ada juga kan model begitu ya. Oleh awalnya ya. Nah 10 hari terakhir misalnya, enggak ya akhirnya pas awalnya meninggal gitu. Ya kan. Nah berarti dia kan meninggal dalam keadaan tidak punya uzur untuk meninggalkan puasa, ya kan, dan tidak ada waktu untuk menggantinya kan, udah itu kan udah di Syawal itu. Ya, jadi maka dia ditetapkan untuk membayar fidyah. Nah fidyah ini dari harta ya, dari harta sebelum makanya salah satu syarat pembagian waris itu setelah diselesaikan urusan terkait dengan hutang piutang. Nah, termasuk dengan fidyah, nanti hitung ya. Termasuk dengan hutang. Jadi jangan sampai harta waris dibagi tapi si mayit masih berurusan dengan hutang, ya. Hartanya ya. Kalau jadi yang ini apa namanya, yang berkewajiban ahli warisnya. Jadi pertama hartanya, terus nanti dari ahli warisnya yang berkewajiban, ya. Jadi yang bayarkan fidyah itu dari harta si mayit, ataupun misalnya kalau si mayit nggak punya harta ya berarti kewajiban ahli warisnya. Atau misalnya ada kayak zakat itu kan wajib, ya, zakat fitrah ya, zakat fitrah kan wajib, tapi dia nggak punya, sama sekali nggak punya, ya, maka kan maksimalnya itu mengeluarkan zakat fitrah itu pas setelah sebelum sholat, nah itu kan ada waktu. Nah kalau misalnya dia dapat satu beras misalnya, maka nanti buat zakat. Jadi sampai sebegitunya, ya, karena satu kewajiban, jadi bukan diakal-akalin, tapi gimana caranya biar dengan satu beras ini saking wajibnya, gitu. Ya, lanjut, puasa orang tua renta, ya, dan orang sakit. Jadi di sini asy-syaikhu in hadis anisyamu. Ya, jadi orang tua renta. Jadi kalau tidak sanggup untuk puasa, maka di sini boleh wayutim. Ya, maka ia boleh berbuka. Angkuli yaum mud. Ya, dengan 1 hari puasa sebesar 1 mud. Nah, ini kalau orang sudah sepuh, ya, maka dia dikenakan bayar fidyah. Tidak mengqadha. Kalau mengqadha tambah repot. Tahun ini 80 tahun. Nah, kalau mau mengqadha usia 81 kan tambah renta. Ya. Nah, jadi hanya membayar fidyah 1 mud. Nah, di sini waka syaikhul marid, atau dengan disamakan dengan karena sakit. Ya. Karena sakit, maka sakitnya itu juga sakit yang tidak mungkin lagi untuk sembuh. Tapi kalau misalnya sakit panas, dirawat, atau demam berdarah kan berarti kan ada harapan, ya. Tapi kalau sakitnya yang menahun, sakit yang impusannya sana sini gitu kan, terus setelah ba'da Ramadan, karena sakitnya menahun kan biasanya proses penyembuhannya lama gitu kan. Nah ini maka kalau punya penyakit seperti ini yang seperti bagaimana orang yang boleh tayamum, ya, syarat orang boleh tayamum kan sakit, tapi sakitnya yang seperti itu, bukan sakit karena sakit yang flu gitu kan. Jadi kalau ada orang yang sakitnya seperti yang disyaratkan tayamum, ya, yang disyaratkan tayamum kan sakit orang-orang berat, sakit yang berat yang dengannya tidak bisa menggunakan air, ya. Nah, begitu juga dengan tadi orang sakit yang boleh membatalkan puasa adalah orang sakit yang sakitnya itu bisa mendatangkan keburukan kalau dia puasa, gitu, ya. Dan biasanya sakit-sakit yang akut, sakit-sakit yang ini ya berat lah ya dibilang seperti itu. Nah maka dia membayar
fidyah. Jadi hukumnya sama ya, hukumnya sama dengan tadi yang orang yang tua renta, yang tidak bisa dikodok. Kalau tahun depannya justru semakin renta. Saya mbah-mbah ya. Tapi kalau misalnya ada 7 tahun, 70 tahun tapi masih kuat, tidak renta tapi masih kuat, ya berarti ini. Tapi kalau fisiknya sudah ini. Kalau kadang puasa, kadang enggak gitu juga nggak apa-apa. Ya kan tadi, ya, kan kalau sudah lemah ya, udah renta, lemah, boleh bayar fidyah. Mungkin pertama kedua kuat, nanti drop. Gitu kan? Jadi kalau kondisi itu kan termasuk memang kategori ini ya, kategori ini. Ya, lanjut puasanya wanita hamil dan menyusui. Ya. Jadi ini ada beberapa kriteria. Jadi puasa wanita hamil menyusui apabila ia berbuka disebabkan karena kekhawatirannya terhadap dirinya, ya, maka ia wajib mengqadha puasanya di hari lain. Ya, jadi kalau alasan dia nggak puasanya karena dirinya, misalnya dengan puasa nanti saya lemas dan ini gitu kan, tapi kekhawatiran ini karena dirinya aja, ya, maka dia wajib mengqadhanya. Jadi orang yang hamil atau orang melahirkan nggak puasa itu karena ketakutan berdampak pada diri sendiri, itu maka dia mengqadha saja. Tapi apabila ia berbuka disebabkan karena kekhawatiran terhadap anaknya, nah ini faktor ini karena anaknya, misalnya kalau saya puasa ntar anaknya ada, saya ini nggak apa-apa tapi takutnya anaknya ini gitu kan, nah maka di situ ada membayar fidyah dan mengqadhanya. Ya. Yang terakhir, jika dia nggak puasa atau meninggalkan puasa itu karena takut anaknya saja, ya, disebabkan khawatir terhadap tadi kan kalau terhadap anaknya saja justru membayar fidyah sama mengqadha. Tapi kalau tidak puasa itu karena kekhawatiran dia dan anaknya, maka dia hanya membayar qadha. Nah, jadi di sini yang beda kalau khawatirnya itu terhadap janin. Jadi kalau takutnya kalau saya puasa, saya sih nggak masalah, nggak puasa, tapi janin ini ntar nggak bisa dapat ASI yang bagus atau lain sebagainya, maka dia kena dua, mengqadha dan bayar fidyah. Tapi kalau dia takut terhadap dia dan janinnya, maka cukup mengqadha. Ada 3 versi ya, ada 3 ini, 3 jenis ya. Terus selanjutnya adalah puasa orang sakit ya, wal maridu wal musafir. Jadi puasanya orang sakit dan musafir. Tapi di sini syaratnya safaron tawilan. Jadi musafir yang lama. Ya, yang sesuai dengan ketentuan sampai 82,5 km ya, yang diwajibkan atau disunahkan menjamak atau mengqadha kan. Nah itu boleh ya jika membatalkan. Wala fidyata alaihima, dan tidak membayar fidyah, jadi cukup hanya qadha ya. Jadi ada syaratnya juga ya kalau untuk musafir ya, wastaritu fil marid ya, kalau sakit ayakhofa mubiha tayamamun, sakitnya seperti kalau sakit dia tadi yang dijelaskan di awal, sakitnya itu seperti orang itu boleh tayamum kalau sakitnya membuat dia boleh tayamum, itu sama dengan kalau dia sakit nggak boleh puasa gitu. Tapi kalau sakitnya biasa saja, cuman pilek, berarti kan boleh tayamum. Masih boleh ini ya. Nah ini dia tetap ganti mengqadha. Ya. Ataupun tadi syarat ketika safar, ya kan? Syaratnya apa?
dia safar yang tawilan, yang panjang, yang jauh ya. Sebagaimana dihitung 82, km ya, atau 80 lebih, itu masuk kategori safar tawilan ya, safar yang panjang. Nah itu boleh berbuka. Nah, dan safarnya apa? Bukan untuk safar yang maksiat. Misalnya pulang kampung, berarti kan bukan maksiat kan. Tapi kalau safarnya mau menghadiri ya kan safar yang sia-sia gitu kan. Misalnya ada puasa mau lihat konser, pakai duit mahal, tiketnya itu kan, nah itu berarti safar yang tidak masuk kategori ini gitu kan. Ya, ini puasa orang sakit dan musafir, jadi dia hanya membayar qadha, tapi tidak membayar fidyah. Wala fidyata alaihima, ya tidak membayar. Itu kadang-kadang kok cuma jadi ziarah kemana gitu, gimana sih itu kadang-kadang sampai kayak mau diinget sih, sampai jadi orang kayak sampai lusuh gitu, gimana kayak nyiksa diri saya bilang. Yang gimana? Yang musafir itu yang suka jalan sampai kemana aja, ya kalau kan kita juga kalau kan ada ya yang kayak jamaah tabligh itu. Jadi dakwahnya tuh, jadi kita memang tidak, mereka punya konsep bahwa berdakwahnya dia caranya seperti itu, gitu kan? Kan meninggalkan keluarga, kan ada yang ya kan, ya, keluarga terus dari dakwah ke masjid ya. Mungkin konsep dakwahnya seperti itu, gitu kan? Konsep dakwahnya seperti itu, ya. Jadi di situ pun tetap ya ada perhatian atau tanggung jawab keluarga gitu kan. Pastinya kan juga sudah bisa meninggalkan pembekalan keluarga dan sebagainya gitu kan. Jadi kita tidak juga menyalahkan wah kok meninggal keluarga. Nah, itu konsep dakwahnya tuh seperti itu ya. Dakwah ke namanya khuruj ya. Meninggalkan keluarga terus dakwah misalnya berapa hari di ini ya. Nah itu konsep dakwahnya tuh memang seperti itu. Nah, ya konsep dakwah kan kita tidak bisa menyeragamkan satu pemikiran ya. Dalam menyebarkan Islam ada yang dengan cara kayak Muhammadiyah, dakwahnya dengan meningkatkan di bidang pendidikan, gitu kan, rumah sakit, gitu kan. Terus kalau NU lebih condong ke pesantren-pesantren, kan masing-masing punya ini kan. Nah ini salah satu tadi jamaah tabligh ya, itu konsep dakwahnya dengan cara berdakwah dengan keluarga dari satu tempat ke tempat lain, jadi gitu. Nah yang terakhir niat iqomah ketika safar ya. Niat iqomah itu artinya menetap ya. Jadi misalnya kita mau pulang kampung, misalnya kita tinggalnya di Jakarta, mau pulang kampung, kan kita kan rata-rata dari daerah ya, dari sana termasuk saya gitu. Nah kalau misalnya dalam perjalanan terus sudah meniatkan ya di sini fa in wasala ila makan wa nawa iqomah fihi arba'ati ayam ya. Jadi jika ia sampai di tempat tujuan dan berniat iqomah itu menetap, saya mau pulang kampung 5 hari atau nah itu maka di sana selama 4 hari selain kedatangan dan kepergian. Nah, kalau misalnya 6 hari berarti kan pulang perginya 2 hari, menetapnya 4 hari gitu kan. Nah maka diharamkan baginya untuk berbuka. Jadi setelah sampai sana ya kita lanjut, kan udah safar, kita nggak puasa nih, misalnya hari Senin tanggal 1 misalnya, tanggal 1 kita perjalanan, lah sampai sana tanggal 2 kan kita menetap, sudah niatkan saya mau pulang kampung 4 hari, berarti di hari keduanya kita puasa di sana. Jadi diharamkan untuk wal hurum muharramun alaihi fitr, jadi nggak boleh buka gitu, haram untuk buka atau tidak puasa. Kalau kita sudah kan di safarnya kan kita sudah sampai rumah kan udah nggak ada halangan, iya kan gitu. Ya. Safarnya puasa. Safarnya puasa. Kan ada safar buat puasa kan. Jadi kita menggantinya itu pas safar
puasa yang kita tangguhkan di bulan di Safar, waktu Safar itu. Pas sampai ke sana terus diniatkan saya mau di sini sampai Lebaran berapa hari misalnya, atau 4 hari saya di sini, atau 6 hari pulang perginya 2 hari, 4 harinya netep. Jadi 4 hari di sana sampai Ramadan Syawal, ya kan? Kita puasa. Saya tanggal berapa nih? Sampai tanggal 30 misalnya Ramadannya. Nah, itu tanggal 25-nya misalnya. Ya, dari sini 24 sampai sana 25 kan? 25 26 sampai akhir bulan puasa dia. Iya. Tahu maksudnya? Ya. Jadi yang dibatalkan itu pas safarnya aja. Pas safar perjalanannya. Iya. Karena di sini disebutkan 4 hari itu. Boleh dibatalkan, kalau enggak juga enggak apa-apa kan Ustaz? Iya, tadi kalau misalnya pulangnya pakai pesawat, pakai AC sakseran. Bis AC, kereta AC, iya sih. Makanya di sini wal afdola ya, wal afdol ayyasuma fi jami'is safaro. Ya, jadi lebih afdol itu melaksanakan puasa ya di semua perjalanan. Kenapa? Ilam yakun asaum ya syaqqa alaihi musyaqqah syadid. Ya, karena di sini tidak ada yang beratkan. Ya kan? Jadi lebih afdolnya itu ya tetap menjaga puasanya selama perjalanan keram. Kenapa? Karena di sini musyaqqah syadid, ya, syadidah. Jadi tidak ada yang memberatkan. Ya, tadi misalnya 1 jam pesawat 1 jam, ya kan? 1 jam berarti kan di dalam itu kak nyaman-nyaman aja kan, nggak panas. Ya, jadi nggak ada yang unsur yang memberatkan untuk alasan untuk berbuka. Terus mengakhirkan atau qada puasa itu kadang ini biasanya anak-anak ya, remaja ya, itu sampai udah hari gini ada yang belum kelar bayar utangnya. Nanti hati-hati nih ya, soalnya nanti berlaku hukum baru ya, bukan hanya sekedar mengkodok tapi juga dia bayar fidyah gitu. Dan ini banyak di masyarakat, makanya fatwa itu dikeluarkan karena berdasarkan banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Nah, salah satunya ini, gitu kan? Wa man akhara qada'a ma fatahu min Ramadan. Ya, jadi siapa yang mengakhirkan mengqada bulan Ramadan tanpa udzur, ya, min ghairi udrin. Jadi dia bayar puasanya itu sampai akhir padahal nggak ada udzur gitu. Hatta jaa Ramadan sani, ya, sampai masuk Ramadan berikutnya. Lam yasput anhu qada, ya, jadi dia tetap bayar qada, bukan hilang. Wah, udah kelewat, hilang nih. Lunas gitu ya. Fayaqdi ba'da Ramadan. Jadi dia tetap wajib mengqada setelah Ramadan. Wa yadfa ma'a qada an kulli yaum akhir fidyah. Nah ini. Ya, jadi selain dia bayar qada, dia juga bayar fidyah. Itu kalau batas bayarnya sampai keluar dari Ramadan sebelumnya. Ya, jadi ini kan masih ada waktu berapa hari lagi nih? Seminggu lagi ya. Nah, kalau seminggu lagi ternyata bayarnya hutangnya 8. Berarti dia 1 harinya bayarnya setelah Ramadan sekarang plus fidyah. Nah, ini yang punya ponakan anak perempuan nih, diingetin nih, yang dioprak-oprak yang belum bayar hutang. Ya, rawannya kan tadi ya 7 hari lagi mau puasa, utangnya 9. Masih nggak keburu kan gitu. Nah, terakhir hukum memutus puasa Ramadan. Wala yajuzu qat'ul shaum au sholati wajibah. Jadi pelaksanaan puasa wajib dan sholat wajib tidak boleh putus ya. Jadi hukum memutus
puasa seperti kita tidak boleh memutus sholat. Kan kita sudah bahas ya, walaupun banjir, walaupun ada gempa, lagi sholat ada gempa, jangan dibatalin, keluar aja lari, terus kalau udah di luar lanjutin. Nah jadi emang nggak boleh mutus sholat. Puasa juga itu, tapi ini yang wajib ya, sholat wajib. Nah, jadi pelaksanaan puasa wajib dan sholat wajib tidak boleh diputus ya. Baik pelaksanaannya sifatnya ada maupun qadha ya. Baik puasanya itu puasa wajib ya, puasa wajib ya, ataupun misalnya puasa wajib nih, lagi puasa wajib terus nggak ada apa namanya uzur yang syar'i, dia memutuskan, itu nggak boleh, membatalkan saya gara-gara kena Tanah Abang, benar gitu ya. Iya kan nggak ada uzur, nah itu nggak boleh gitu. Atau saat mengqadha ya, mengqadha itu kan di luar bulannya ya, misalnya bayar utang, ntar bayar lagi niat saya mau bayar utang gitu kan, 1 hari ke Tanah Abang, ya ntar aja, itu nggak boleh karena itu statusnya puasa wajib, cuma qadha aja gitu. Kecuali sholat atau puasa sunnah boleh ya. Jadi di sini wayajuzu qat'ul mandub minhuma ya, kecuali sholat atau puasa sunnah boleh nih. Misalnya kita puasa Senin puasa pas siang kayaknya kok ini banget dia batalkan akhirnya, itu boleh ya. Atau pas suami pulang ya saya ya, terus suami pengen dilayanin misalnya, itu boleh ya. Atau tadi sholat sunnah, ada gempa, sholat sunnah ya batalin boleh ya. Tapi kalau yang tadi sholat wajib tidak boleh ya, walaupun kondisinya tadi pernah saya sampaikan ya, dia lagi sholat didatengin orang utang dia kabur lewat pintu belakang setelah jauh lanjutin sholat itu. Karena itu ya, pada akhirnya kita tidak boleh mutus sholat ya, ataupun puasa tadi ya. Jadi jangan alasan apalagi hanya ke Tanah Abang gitu ya, puasanya batal gara-gara ke Tanah Abang ya. Jadi kalau ke Tanah Abang banyak ibu-ibu pada ngebaso siang-siang bulan puasa, itu masih dipertanyakan, belum tentu dia men semua. Bisa jadi tadi modelnya kayak gini, memutus puasa, nggak boleh gitu. Ya kan? Ya itu namanya mutus puasa, sama dengan mutus sholat, nggak boleh ya kalau statusnya wajib ya. Dan terkait dengan niat tadi, kalau niat puasa wajib ini yang bedakan ya, kalau puasa wajib niatnya di malam hari, kalau puasa sunnah boleh di siang hari ya. Ya baik ya, wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu pencerahan ya dalam menyambut bulan Ramadan kita. Insya Allah nanti beberapa pertemuan kita diisi untuk fikih puasanya ya. Baik, itu saja, nanti bisa disambung dengan tanya jawab kita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.